Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dimanapun berada? Doa dan harapan saya, semua dalam keadaan pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk tetap fokus pada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mari Tuhan tuntun dan buka hati kami hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, di mana kami dibawa untuk mengerti tentang rencana-Mu, dan kami juga dibawa mengerti tentang apa yang menjadi keinginan kami, rencana kami, seperti rencana-Mu. Tuhan, terima kasih semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak semua keinginan dikabulkan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal 13 ayat 12, demikian firman-Nya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kekasih Kristus, mungkin kita pernah mendengar tentang kisah cermin ajaib. Suatu hari, seorang ratu yang jahat berdiri di muka cermin ajaib dan bertanya, "Hai cermin, jawab dengan jujur, siapa putri yang paling cantik di dunia?" Cermin yang dapat berbicara ini dengan jujur, cermin menjawab, "Tentu saja putri salju." Jawaban dari cermin ajaib ini tidak sesuai dengan keinginan dari ratu yang jahat, alias keinginan hatinya tidak terkabul. Karena yang diharapkan oleh ratu yang jahat adalah dirinya lah yang paling cantik. Jawaban dari cermin ajaib ini tidak disukainya. Ratu yang jahat ini berkata, "Jika demikian, hai cermin ajaib, jawaban yang kamu katakan tidak jujur," kata sang ratu yang jahat. Dan ratu tersebut penuh dengan perasaan kesal dan kecewa, lalu berteriak dan berkata, "Akulah yang paling cantik." Kemudian dengan marah-marah sang ratu mengambil balok kayu lalu memecahkan cermin tersebut. Kekasih Kristus, ini hanyalah dongeng belaka. Tetapi seringkali banyak umat Tuhan bercermin dengan firman Tuhan, dan itu hanya untuk mencocokkan atau menemukan jawaban yang memuaskan dari keinginannya. Umat Tuhan, ingatlah, kita bukan hanya tahu dan mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kita harus melakukannya. Bila sikap kita hanya tahu dan mendengarkan firman Tuhan tanpa melakukan, tidaklah heran hidup yang kita jalani hanya untuk mencocokkan semua keinginan kita agar dikabulkan. Dalam Yakobus 1 ayat 22-24 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya." Seandainya sikap kita demikian, maka kita menipu diri sendiri karena kita hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya. Firman Tuhan adalah cermin bagi umat Tuhan. Sekalipun demikian, masih ada umat Tuhan yang tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan, khususnya jika isinya tidak sesuai keinginannya. Masih banyak umat Tuhan yang mencari ayat-ayat emas yang menjadi favoritnya, digarisi tebal, diwarnai, dan dihafalkan, karena ayat ini mendukung pemenuhan keinginannya. Pertanyaannya, apakah Bapa Surgawi memenuhi semua keinginan umatnya? Sesungguhnya jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan dalam hidup kerohanian dari umat Tuhan mengenai hubungan. Karena antara pemenuhan keinginan dapat dilihat dari kedekatan hubungan Tuhan dengan umatnya. Ada banyak umat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan semua yang diinginkan oleh umatnya. Mereka beranggapan bahwa ketika mereka percaya kepada Yesus, Raja di atas segala raja, mereka telah menjadi anak raja. Sebagai anak raja, mereka berhak mendapat apapun yang menjadi keinginannya. Sikap seperti ini yang dimilikinya membawa perilaku dalam doa seperti yang terdapat dalam Mazmur 20 ayat 4 atau 5.
kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Doa yang seperti ini adalah doa yang umum dan dilakukan oleh kebanyakan umat Tuhan. Akan tetapi, doa ini bisa menjadi jebakan karena hanya melihat hubungan dari satu sisi saja, yaitu membuat keinginannya menjadi kenyataan. Benarkah semua keinginan yang kita panjatkan dalam doa dikabulkan? Pandangan yang tidak seimbang ini akan membuat umat Tuhan meremehkan penggenapan rencana Tuhan atas hidupnya. Akhirnya, umat Tuhan disibukkan dengan memfokuskan diri untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga tidak bisa melihat rencana Tuhan yang harus diselesaikan di dalam kehidupannya. Dalam banyak kasus, motivasi kebanyakan umat Tuhan ketika memiliki keyakinan pada Yesus adalah untuk mendapatkan berkat darinya. Dengan percaya kepada Yesus, menganggap akan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Banyak umat Tuhan yang menganggap bahwa Tuhan akan senantiasa mendukung apapun yang dilakukannya. Bahkan dalam doanya mengklaim ayat firman Tuhan dalam Mazmur 21 ayat 2 atau 3. Apapun yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Demikian juga ia mengklaim dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Memang Tuhan memberikan janji kepada umatnya bahwa dia akan senantiasa memberikan apa yang menjadi keinginan umatnya. Akan tetapi ada syarat bagi umatnya untuk bisa menerima janji ini. Jadi, bila kita memandang apa yang dilakukan oleh Daud dalam doanya tidak seperti yang diklaim oleh umat Tuhan, tetapi Daud memandang tinggi keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Dalam Mazmur 51 ayat 10 sampai dengan 11 mengatakan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Inilah doa Daud ketika Daud jatuh dalam dosa. Ia menyadari bahwa dosa menghalangi hubungannya dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan meninggalkan, sehingga membuat jawaban doa tertunda. Ingat, tidak semua keinginan kita dikabulkan Tuhan, terlebih saat kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu merupakan pemisah dan penghalang, tercatat dalam Yesaya 59 ayat 2. Kekasih Kristus, tentunya semua kita sebagai umatnya berkehendak segala keinginannya dikabulkan, tetapi tidak semua keinginan dikabulkan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman-Mu pada hari ini, di mana firman-Mu menuntun kami untuk terus semakin dalam di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami mengerti tentang doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang menjadi keinginan doa kami bukan menjadi satu keinginan yang memaksakan kehendak-Mu, tetapi kami jauh memiliki hubungan dengan Engkau, memiliki keintiman dengan Engkau. Itulah sebabnya kami terhalang dengan satu sikap kehidupan kami, di mana doa-doa yang kami panjatkan merupakan doa-doa yang terhalang karena kehidupan kami, karena keinginan kami tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah Engkau mengkuduskan hati pikiran kami, agar kami dibawa searah dengan pikiran-Mu, sehingga kami mempercayai setiap peristiwa apapun, Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana firman-Mu kembali membukakan hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu inilah menguasai seluruh keinginan kami dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai
share, dan